Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi ke podcast Atap Berkelas. Tingkatkan diri, kuatkan pondasi. Halo teman-teman, bersama saya Oktari Triani sebagai host. Dan tentunya kami saat ini mengundang dua narasumber ya, inspiratif, yaitu Kak Haza Sabitul Asmi. Halo Kak. Halo Kak, selamat sore Kak Oktari. Dan juga Kak Iqbal Aulia. Selamat sore Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kita ke Kak Haza terlebih dahulu, yaitu Kak Haza ini adalah sosok Wakil Gubernur BEM FSIP. Bener ya Kak? Iya benar. FSIP dan juga katanya senang nulis juga ya Kak ya? Oh iya benar. Boleh nggak sih Kak diceritain gimana tuh Kak? Maksudnya kesibukannya di Wakil? Gubernur BEM ini ya. Iya. Oke, ini mungkin aku mau sedikit cerita dulu sebelumnya awal mula perjalanan aku sebelum menjabat jadi Wakil Gubernur BEM ya, Oktari dan teman-teman semua. Jadi itu semua dimulai ketika semester 1. Awal mulanya aku malah justru nggak begitu tertarik ke arah organisasi mahasiswa yang berkaitan dengan ranah lingkup peran advokasi. Terus kritik pemerintahan, mungkin BEM ini terdengarnya seperti itu ya. Jadi kritik pemerintah, kebijakan-kebijakan kampus, yang intinya Sebagai penyalur suara gitu ya Kak ya? jadi berperan sebagai itu. Jadi awal mulanya aku nggak begitu tertarik dengan organisasi mahasiswa seperti itu. Jadi semester 1 itu aku justru malah tertarik dengan media. Jadi ada satu UKM namanya UKM Kina Club. Itu adalah UKM media kreatif di UMY, Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, yang awal aku ikuti. Jadi pada semester 1 aku gabung UKM Kina Club. Kemudian aku cukup aktif juga selama 1 tahun memerani soundman. Jadi UKM ini bergerak di bidang media kreatif. Jadi kita banyak banget nih sering ikut syuting, tag video, atau enggak ada project-projectan sama company luar. Jadi kita banyak banget syutingnya kalau tari. Nah biasanya ketika syuting itu aku berperan sebagai soundman. Nah soundman ini adalah kurang lebih deskripsi tugasnya adalah orang yang bertanggung jawab atas suara dari film itu. Jadi mungkin ketika ada film-film itu, ada beberapa film yang dia hanya menampilkan visualnya aja tanpa ada suara. Nah, soundman ini berperan di situ. Jadi ketika ada film-film, gimana caranya film ini nih ada suara-suara yang masuk dalam film itu tuh jernih, bagus, tanpa ada noise-noise yang lain kayak gitu. Berarti pada saat itu Kak Haza ini nggak langsung masuk di BEM itu kayak malah lebih aktif di dunia media. Iya benar. Sebagai soundman ya kayak itu Sebagai langsung soundman. sibuk juga ya kan di situ ya Lumayan saat itu. juga. Oh. Kurang lebih aku aktif syuting ada 10 kali kayaknya. Wow, banyak sekali Kak. Itu Lumayan. berarti perannya sebagai soundman itu Kak? Sebagai soundman semua. Nah, kemudian aku jalan tahun kedua semester 3-4 berarti ya. Itu aku baru mulai tertarik. Wah, kayaknya harus ada experience baru nih yang aku masukin. Misalnya apa ya? Aku lihat organisasi di kampus yang aku rasa aku belum pernah ada nih di organisasi ini. Kemudian baru aku melihat BEM, oh kayaknya BEM ini bisa nih dijadiin organisasi. Dan kebetulan ada temanku, dia teman sekelasku, Said Kutub. Mungkin Iqbal dan Oktari kenal ya teman kita semua. Said Kutub. Jadi kita sempat sekelas pada waktu itu semester 3 dan 4. Dan ya Said ngajak aku, yuk Haza kita ikut BEM gitu. Akhirnya aku masuklah di BEM semester 3 dan 4 sebagai staf dari Departemen Isu dan Jakra. Jadi masuk BEM ini sebenarnya bukan benar-benar langsung daftar keinginan sendiri tapi diajak sama teman dulu. Oh iya. Teman dulu. Oke. Terus gimana cerita itu Kak? Aku bisa menjadi wakil gubernur tuh Kak? Nah itu perjalanannya lumayan panjang sebenarnya. Jadi pada awalnya aku semester 3-4 aku masuk di BEM tadi sebagai staf dari Departemen Isu dan Jaringan Strategis. Jadi departemen ini kurang lebih ranah lingkupnya adalah luar organisasi. Jadi salah satu departemen yang menghubungkan kita BEM-BEM di dalam ke organisasi luar atau enggak company-company luar. Perjalanannya cukup panjang karena mungkin banyak dinamika juga yang aku lalui dan ada banyak hal baru juga yang ketemui. Ya, misalnya anak-anak BEM ini terkesan agak kritis. Kritis ya. Terus sering mengkritik pemerintah juga, kebijakan-kebijakan itu. Kaku banget di Iya, kaku banget. Gitu ya. Benar-benar. Dan ya di situ aku menemukan letak, wah kayaknya posisiku itu di sini lebih oke gitu. Kebetulan aku ada di prodi komunikasi dan penyiaran Islam dan pada waktu itu tuh ada
mata kuliah yang namanya jurnalistik. Kurang lebih tugasnya adalah mereport dan cukup relevan juga. Ada jurnalistik. Oh, sebenarnya belum ini jurnalistik semester 5. Oh. Tapi sebenarnya ada mata kuliah sebelum itu namanya teknik reportase dan formatologi. Oh iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi hampir sama dengan BEM ininya. Iya, apa jalurnya gitu lah ya. Iya. Oh iya. Terus aku ngerasa, wah kayaknya selaras juga nih kalau misalkan aku terusin lagi. Kayaknya dengan modalku di perkuliahan, aku rasa BEM ini bisa jadi tempat buat aku mengimplementasikan gitu apa yang aku pelajari di kuliah. Keren banget. Terus gimana sih Kak ceritanya dari wakil gubernur BEM ini bisa berkaitan banget sama seneng nulis tuh Kak? Dan apa aja sih kira-kira karya-karya mungkin yang udah Kakak tulis gitu? Oke. Jadi karena tadi di BEM itu kan namanya advokasi ya. Hmm. Kita banyak mengkritik satu hal atau berbagai macam hal sih sebenarnya. Dengan modalku tadi yang di jurnalistik, terus teknik reportase formatologi, dan dengan wawasanku di BEM ini, aku rasa wah aku bisa nge-share hal-hal yang mungkin sebagian orang lain nggak tahu soal ini gitu. Mau mengulik gitu ya Kak Iya ya? mau ngulik. Akhirnya muncullah inisiatifku buat nulis di Medium kalau teman-teman tahu. Hmm. Medium itu soal kebijakan-kebijakan pemerintah. Aku juga Tentunya- pernah sih Kak, apa nge-publish di Medium sekali doang gitu. Ya benar. Iya, dan itu lumayan enak juga platformnya buat dipakai gitu. Cepet juga ya langsung publish gitu ya? Iya, friendly banget buat kita mahasiswa khususnya yang belum punya legitimasi dari perusahaan itu jadi platform enak banget buat kita nulis. Nah pada awalnya aku gitu dengan bekalku yang diajari bagaimana cara menulis berita dengan baik dan benar dan wawasanku di BEM ini seputar kebijakan-kebijakan pemerintah. Akhirnya tercetuslah wah kayaknya harus ada satu wadah yang bisa aku pakai untuk mengeluarkan isi-isi kepalaku. Mulai awalnya aku nggak di Medium dulu, jadi awalnya aku di Instagram. Oh di Instagram? Iya di Instagram, di Pak, Instastory. langsung di apa? Instastory atau di Reels itu Kak? Di Instastory. Instastory. Iya, jadi aku banyak merespon beberapa kebijakan-kebijakan. Kemudian, wah kayaknya kalau misalkan aku masukin ini ke Medium bisa jadi ini portofolio yang bagus. Oh iya. Akhirnya aku masukin ke Medium gitu, seperti itu. Oh gitu, berarti emang sibuk banget sih Kak ya? Lumayan sibuk Dari- banget. Dari tahun 2023 bukan sih Kak kalau misalkan aktif masuk di UKM MMK-nya? Iya benar. Ya berarti udah sibuk 2023. banget ya dari maba ya Kak Sudah sampai sibuk banget. sekarang diangkat menjadi wakil gubernur BEM itu keren banget Kak. Iya Terima kasih Kak sih. pengalamannya kita berganti dulu Sama-sama. ke Kak Iqbal Aulia. Halo Kak. Oh, Iqbal. Teman-teman Kak Iqbal ini adalah seorang penggiat media yang tentunya sudah banyak banget menghasilkan karya. Gimana sih Kak? Boleh nggak ceritain menjadi sosok penggiat media seperti apa sih Kak? Kalau pengalaman dari sebelumnya tuh, aku dulunya dari SMK gitu. Oh. Ya. Dan aku ngambilnya sih jurusan multimedia. Oh berarti dari SMK tuh kejuruannya multimedia sudahan ya Kak? Ya. Terus habis itu masuk kuliah dan sama seperti Haza kita seangkatan ya Mas. Kita Haza? seangkatan sama-sama Jadi- 2003. Jadi aku masuk MMK Club juga sama seperti Oh. Haza. Sama berarti Kak pas maba itu pernah ketemu dari awal masuk 2023. Iya benar. Betul. Sebenarnya kita sama-sama aktif di syutingan aku sama Iya. Mas Iqbal. Cuman Haza nih memilih ke jalur lain gitu. Agak Tapi nggak menyimpang ya, apa-apa. agak menyimpang dari Nah. jalur awal. Tapi nggak apa-apa karena seseorang pasti memiliki minatnya tersendiri-sendiri. Iya benar. Lalu gimana sih Kak ceritanya bisa menghasilkan banyak karya nih pastinya di media-media itu gimana Kak? Pertama tuh karena suka dulu ya. Karena kayak menekuni dunia media nih menurutku seru. Kayak kita bisa menampilkan apa hasil karya dari kita misalnya kalau desain ya bisa publish di mana-mana gitu terus sama Bisa mengekspor banyak hal juga ya kayak kalau media Betul. itu ya. sama media videografi Hmm. dan itu menurutku seru sih. Udah sampai mana aja sih Kak karya-karya Kak Iqbal ini tentang media itu sendiri? Kalau karya saya wah masih kecil ya ini ya. Karena Rendah ini tentunya teman-teman. Sejujurnya Mas Iqbal jauh lebih approve di Wah, media sebenarnya. ceritain dong bagi kita semua. sebenarnya tuh kalau media tuh aku lebih ikut ke apa ya acara-acara gitu. Misalnya kayak Kinedoskop Oh ya, yang Kinedoskop. kita tuh angkatan berapa tuh waktu itu tuh? Angkatan 24 ya yang 24. kita ikut tuh ya. 24. Kinedoskop itu apa Kak? 24. Pameran atau Hmm, program gimana tuh Kak? Kinedoskop tuh kayak festival film yang Oh. memfestivalkan festival film dari seluruh Indonesia tuh digabungin di
di Yogyakarta itu. Hmm. Jadi ruang lingkupnya tuh udah nasional, bahkan kita menuju ke internasional. Dan kemarin tuh ada yang dari Brunei Darussalam, terus dari festival Perancis, dan yang satu laginya tuh apa ya? Kyrgyzstan kalau nggak salah. Berarti karya Kak Kyrgyzstan. Iqbal sudah sampai situ juga, Kak? Kalau video saya tuh sebenarnya hasil dari film saya mungkin masih ya ada yang ditayangin di Kinedoscope ya kan, tapi kalau untuk ke luar negeri mungkin belum. Oh iya. Iya. Itu udah termasuk keren banget loh, Kak. Soalnya kan memang Kinedoscope tuh internasional ya, Iya, film-filmnya ya terima digabungkan kasih, gitu terima ya. kasih. Skala internasional. Kak, aku mau tanya nih, dari Kakak dua ini kan kesibukannya lumayan hebat banget dan sibuk banget ya. Gimana cara Kakak ini untuk bisa memanage waktu, memanage kesibukan di antara organisasi, kegiatan akademik, bahkan freelance juga ada mungkin ya Kak ya. Itu gimana sih Kak cara Kakak untuk bisa membagi waktunya, mungkin dari Kak Haza dulu? Oke, mulai dari aku dulu ya, mungkin Iya. karena Iqbal jago di media, kayak aku rasa lumayan cukup expert di bidang ini. Jadi kalau misalkan caraku gimana mengatur kesibukanku adalah, aku misalkan antara apa yang bisa aku kerjakan dengan agenda, yang sifatnya agenda. Iya. Jadi misalnya yang sifatnya apa yang bisa aku kerjakan kayak tugas, terus mungkin poker-poker di BEM, itu aku pisahkan dengan agenda. Itu aku buat to do list misalnya dalam 1 pekan, apa aja to do listku dan apa aja to do activity-ku, kayak gitu. Dan itu cukup membantu, jadi misalnya ada kegiatan bertabrakan, itu bisa aku handle atau bisa aku mitigasi biar kegiatan itu enggak aku ikuti saat keduanya di tengah banyaknya tugas, kayak gitu. To-do list-nya itu berupa dari ada kan biasanya ditempel di tembok-tembok atau emang langsung di HP pengingat gitu kan? Biasanya aku ini bawa buku notes kecil. Jadi aku setiap kali aku buka laptop, aku tuh ngasih notes kecil di samping buku, ini nih to do listku yang apa aja harus aku kerjain dalam hari ini, kayak gitu. Oke, sekarang ke Kak Iqbal, gimana sih Kak cara Kakak untuk bisa membagi waktu tuh Kak? Ya, Kesibukan. sebenarnya enggak terlalu jauh juga sama Mas Haza. Jadi kayak tiap yang mau tak kerjain tuh aku usahakan di malam-malam tuh tak tulis kayak to do-nya tuh hari ini bakal apa aja. Misal kayak nge-laundry pakaian Oh, atau iya. mungkin kita ada jadwal desain apa yang harus kita kejar tuh kan. Dan mana dulu yang harus jadi skala prioritas. Oh iya, jadi yang prioritas diutamakan gitu ya Kak, Betul. di high class banget gitu ya, yang Iya. paling utama gitu ya. Itu dari cara Kakak itu termasuk ini nggak sih Kak, efektif nggak sih melakukan to do list itu untuk membagi waktu organisasi, akademik, dan juga lain-lain? Kalau menurutku itu sangat efektif banget ya, karena tipsnya mudah, Iya. terus dan itu pun aku kan biasanya pakai tempelan kan, aku tempel di dinding. Jadi di kamarku tuh ada sebuah meja yang depannya tuh ada buku buat nyimpen buku-buku, dan di situ biasanya aku tempelin kayak jadwal-jadwal hari ini tuh bakal apa aja Kayak gitu. pakai stick note gitu nggak sih Kak biasanya? Iya, itu. pakai Iya, stick note. Ya. Untuk Kak Hazan sendiri gimana Kak? Aku kurang lebih sama kayak Iqbal, cuma mungkin aku lebih mengerucut lagi. Jadi untuk beberapa aktivitas dan tugas-tugas yang udah aku list, itu aku ukur juga nih dalam 1 pekan ini tugas-tugas ini paling dekat di tanggal berapa. Nah, yang paling dekat itu lah yang aku kerjain. Kemudian kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang bertabrakan, aku sama kayak Iqbal, jadi aku lihat dulu nih, kira-kira kegiatan mana ya yang paling prioritas buat aku ikutin gitu. Nah, itu nanti aku ikutin, sisanya yang lain aku serahkan ke anggotaku buat sebagai perwakilan. Berarti kurang lebih sama ya Kak? Kurang lebih Iya sama. sih, Gitu ya. skala prioritas. Skala prioritas. Terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak untuk teman-teman luar sana yang masih bingung banget, terutama nih mahasiswa yang baru-baru, gimana cara mereka masih di kesibukan organisasinya, masih aktif-aktif ya kayak Kak Haza tadi ya, langsung jadi shotman di 10 tadi Kak ya? Di 10 syutingan. Iya, 10 syutingan. Dan juga harus mengejar kegiatan akademik ya biar fokus gitu. Iya, benar. Gimana pesan-pesan Kakak untuk mereka? Kak Iqbal dulu mungkin. Kayak seperti yang aku lakukan dulu mungkin ya, kayak bikin catatan tiap hari tuh mau apa dan mau kemana, di list sekecil apapun itu, karena kita dari situ tuh tahu jam segini mau kemana, jam segini mau kemana gitu. Itu aja sih, tips sedikit aja. Kita mulai dari kecil-kecil aja. Kak Haza ini gimana Kak? Oke, kurang lebih sama kayak Iqbal, cuma mungkin agar itu jalannya lebih lancar, jadikan itu sebagai keinginan. Jadi teman-teman semua mau melakukan kayak gitu tuh atas dasar apa gitu. Nah, kalau aku dulu itu kan aku pengen mendisiplinkan diri. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan list-listnya aku buat, jamnya berapa, terus kemana, ini semua aku ikutin kan berkala ya. Maksudnya ada jam-jamnya. Jadi itu bentuk aku buat mendisiplinkan diriku juga gitu. Jadi aku senang buat ngelakuin hal-hal gitu. Itu mungkin dari aku.
Oke. Terima kasih banyak ya Kak ya sudah membagikan pengalamannya di bidangnya masing-masing. Iya. Sukses selalu Kak Hazza dan Kak Iqbal. Terima kasih. Terima kasih. Kak Fadli. Amin, amin. Podcast Semoga. Berkelas Amin. ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video podcast berkelas. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Saya Dr. Triani. Terima kasih. Dadah.